yang
Cangkruk kan sehat? Nggak cuman cangkruk. Terima kasih kepada sahabat Vita yang sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini ya. Nah, sahabat Vita, topik pada pagi hari ini adalah terapi wicara. Dan pada pagi hari ini kita sudah ditemani oleh dua narasumber, yaitu Dr. Hasan Wijaya. Selamat pagi, dokter. Nah, Dr. Hasan Wijaya spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medis di RKZ Surabaya. Nah, yang kedua ada Kak Epifania Julianti atau lebih akrab disapa Kak Epi. Kak Epi ini adalah salah satu terapis wicara di RKZ Surabaya. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, dokter. Gimana kabarnya Kak Epi, Dr. Hasan? Baik. Sebelum kita mulai topik pada pagi hari ini, boleh diceritain dulu Kak Epi dan Dr. Hasan ini sudah bekerja di RKZ berapa lama ya? Ya dari tahun 2002. Cukup. Tapi waktu itu saya di IGD dulu, di UGD dulu, kemudian 2 tahun saya kemudian mengambil spesialisasi kedokteran fisik dan rehabilitasi, selesai tahun 2010, kemudian sampai sekarang di Poliklinik Rehabilitasi Medik. Cukup lama ya, Dok. Kalau Mbak Epi dari sini berapa lama? Sejak 2012. Dari Saya di sini 2012. daftar. Tapi mulai jadi terapis wicara ini mulai tahun 2022 ini. Ya karena Dr. Hasan dan Kak Epi sudah banyak pengalamannya, boleh ya kita hari ini sharing-sharing ya. Nah, untuk sahabat Vita yang ingin bertanya pada Dr. Hasan dan Kak Epi, boleh bertanya pada kolom live chat ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke topiknya ya. Jadi terapi wicara ini sebenarnya apa sih? Mungkin Dr. Hasan bisa dijelaskan terlebih dahulu. Iya, terapi wicara itu kan termasuk suatu program untuk mengatasi gangguan berbicara. Karena kan gangguan berbicara berarti ada gangguan untuk berkomunikasi dengan lingkungan. Jadi karena ada gangguan tersebut, maka kita bisa merancang suatu program terapi supaya bisa mengatasi gangguan untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan lingkungan. Itu secara umum terapi bicaranya begitu. Itu ada program-programnya bisa kita lakukan nanti di sini. Untuk Kak Epi, apakah ada tambahan? Iya, sama dengan yang disampaikan Dr. Hasan. Ya, terapi wicara itu meliputi gangguan komunikasi sama gangguan menelan. Gangguan komunikasi itu apa saja banyak kan, mulai dari suara, dari bahasa, input bahasa, pemahaman bahasa, artikulasi, kejelasan bicara, seperti itu. Jadi terapi wicara itu cangkupannya luas. Nah, nanti juga ada juga yang untuk dewasa dan anak gitu. Pasien seperti apa sih yang perlu terapi wicara? Untuk pasien dewasa itu pasien yang bagaimana? Kalau anak-anak itu yang bagaimana? Iya, biasanya ya yang mengalami gangguan untuk berkomunikasi ya jadi untuk kita berkomunikasi dengan lingkungan, dengan teman-teman sebaya kah, dengan orang tua atau apa, kan selain membentuk kata atau membentuk suara supaya kita bisa memahami apa yang kita mau komunikasikan, mau kita ekspresikan, itu kan harus jelas. Jadi suara yang keluar juga harus jelas, kemudian maksud dan ya maksud apa inti yang mau kita sampaikan ke orang lain kan juga harus tersampaikan. Jadi selain dari untuk seperti tadi dari Mbak Epi untuk artikulasinya, suaranya itu supaya bisa didengar oleh lawan bicara atau lingkungan lah, kita harus jelas. Juga kemampuan untuk berbahasa itu kan juga harus dioptimalkan supaya bisa berkomunikasi. Jadi kalau pasien tidak ada gangguan untuk berkomunikasi, yang perlu
dilakukan suatu terapi bicara, tapi kita mesti melakukan suatu assessment dulu di gangguannya di mana Kak, misalnya karena untuk melakukan suatu komunikasi itu kan butuh susunan saraf pusat kita dari manusia kan ada otak, dalam hal ini otak kita untuk mengolah suatu data dari luar yang bisa kita dengar dari telinga, kemudian kita mau menyampaikan apa yang mau kita maksud, kita ekspresikan lewat mulut itu. Jadi itu ada suatu proses. Jadi kadang dari pasien-pasien yang ada gangguan susunan saraf pusat, misalnya pasien-pasien misalnya ya stroke yang banyak di sini, itu berarti kan ada gangguan di pusat sarafnya, itu bisa mengalami gangguan bicara, termasuk juga seperti tadi yang disebutkan sama Mbak Epi, gangguan menelan karena saraf-sarafnya kan terganggu. Jadi pasien-pasien seperti itu. Juga kalau misalnya pasien anak, kalau pasien anak biasanya pasien-pasien yang ada keterlambatan perkembangan, jadi tumbuh kembangnya terlambat. Tumbuh kembang kan selain untuk motorik, geraknya juga untuk berbicara termasuk. Jadi itu ada kriteria juga dari Mbak Epi itu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Misalnya umur segini sudah harus bisa segini, umur segini harus bisa gini, itu ada kita bisa lakukan. Jadi kalau misalnya ada seorang anak yang belum mencapai rata-rata anak normal, berarti kan ada keterlambatan. Jadi ya pasien-pasien begitu yang perlu kita berikan program terapi bicara. Jadi kalau misal jadi ada masa-masanya itu. Ya, Misal itu. tidak sesuai dengan masanya, itu Ya. perlu terapi. Itu kalau pasien tumbuh kembang anak itu ya. Jadi Ya. kalau gangguan bicara pada anak itu yang membutuhkan terapi bicara itu apa aja sih, Dok? Ya, jadi pertama untuk bisa bicara itu selain yang tadi disebutkan untuk artikulasinya, mungkin jadi ada yang misalnya ada anak dengan mengucapkan suara, mengucapkan kata atau bahkan kalimat yang tidak jelas. Kita mesti harus melihat dulu tidak jelasnya dari mana, apakah dari ada gangguan anatomi dari daerah sekitar mulut ya, dalam hari ini kita mengeluarkan suara kan dari mulut, hidung gitu. Apakah ada gangguan di daerah artikulasinya di sini? Misalnya tidak ada gangguan, apakah ada gangguan di susunan saraf pusatnya? Kalau anak biasanya juga bisa berhubungan, apakah ada gangguan di pendengaran? Bisa jadi. Kita harus melakukan suatu assessment. Bisa juga kalau anak biasanya dari lingkungan, misalnya lingkungannya misalnya ya ini contoh ekstrim, dalam satu keluarga anaknya, orang tuanya atau keluarga itu diem aja gitu misalnya, tidak ada rangsangan, otomatis biasanya ada gangguan untuk berbicara pada anak, dalam hal ini kasus pasien anak, begitu Mbak Epi kita ini ya. Benar. Iya Ya. kita ini. Jadi ya sama yang disampaikan dengan Dokter Hasan. Jadi kalau untuk anak itu banyak misalnya istilahnya kalau sekarang speech delay ya dokter. Speech delay itu keterlambatan bicara, bukan bicara saja, bicara secara ekspresif, tapi juga pemahaman yang kita bilang kalau terapis bicara ngomong bahasa ekspresif. Bahasa ekspresif itu apa sih? Bahasa ekspresif itu kayak anak dipanggil itu mau noleh, oh berarti dia sudah bisa dengar. Pemahaman reseptifnya bagus. Pemahaman reseptifnya bagus, dipanggil atau ini ambil ini, angkat tangan, tepuk tangan. Kalau bisa mengikuti, oh berarti bahasa reseptifnya bagus. Jadi anak sebelum pemahaman bahasa ekspresif bisa ngomong mama, papa, makan, minum, harus bahasa reseptifnya sudah ada dulu. Jadi tahapan-tahapan bahasanya seperti itu kalau untuk anak-anak. Nah, selain itu juga sama seperti yang disampaikan Dokter Hasan tadi, misalnya anak dengan gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran masuk terapi bicara ya, misalnya untuk latihan berbicara, tapi biasanya anak-anak seperti ini harus ada screeningnya dulu. Screening awal dari audiolog atau dokter THT ya dokter, untuk mengukur ambang batas dengarnya. Berapa desibel, karena untuk ambang batas dengar 80 sampai 90 itu kan sudah tidak bisa pakai alat bantu dengar, harus dilakukan pemasangan atau implan koklea gitu. Itu baru bisa dilakukan terapi bicara. Kalau misalnya anak-anak dengan gangguan pendengaran tanpa alat bantu dengar,
masih belum bisa dengan terapi bicara seperti itu. Selain itu juga anak dengan cleft lip and palate atau bibir sumbing pos operasi itu juga bisa dapat penanganan dari terapi bicara. Anak-anak yang keterlambatan artikulasi, misalnya usia 5 tahun kok belum bisa ngomong RS, nah itu perlu di screening lagi. Seperti itu. Banyak sekali kalau yang untuk ranahnya anak dokter untuk terapi bicara ini. Gitu. Jadi biasanya di usia berapa sih harusnya anak itu sudah bisa bicara dengan jelas dan lancar? Untuk kejelasannya itu usia 5 tahun itu harusnya sudah bisa dimengerti oleh orang lain. Memang biasanya kadang masih ada yang beberapa yang belum bisa ya, misalnya R itu masih susah kan. Memang R itu matangnya pada usia 8 tahun. Nah, misalnya kan di usia itu belum bisa R atau S-nya belum lancar gitu. Tapi orang yang dengar, misalnya orang asing dengar, itu sudah jelas harusnya. Kalau misalnya orang asing kok, oh anak ini kok belum bisa ya dipahami, usia 5 tahun kok ngomongnya belum bisa dipahami. Nah, itu perlu screening lagi oleh terapi bicara. Apakah memang perlu penanganan terapi bicara ataukah hanya butuh edukasi aja ke orang tua itu. Kalau yang anak kecil yang kalau dipanggil terus diajak tepuk tangan itu nggak paham, itu di usia berapa? Oh, kalau usia belum jelasnya kepahaman itu ya. Pada usia 0 sampai 12 bulan itu harusnya sudah paham bahasa reseptif, kayak tahu anggota tubuh, mana hidung, mana mata, dia sudah bisa nunjuk sendiri walaupun belum bisa ngomong. Itu bahasa reseptifnya di situ. Atau mungkin bisa saja mengalami keterlambatan. Misalnya orang tua untuk usia-usia segitu terus belum bisa melakukan itu, tidak perlu khawatir. Bisa saja mengalami keterlambatan. Nah, kalau untuk usia 0 sampai 18 bulan, biasanya usia 18 bulan itu sudah bisa menguasai 3 sampai 20 kata ekspresif. Nah, kayak biasanya kebanyakan kalau anak kecil itu masih kata-kata benda atau panggil mama, papa, kayak gitu. Mimi seperti itu sudah 3 sampai 20 kata. Misalnya 20 masih 3 kata yang dipahami itu sudah bagus. Itu usia sampai 18 bulan. Itu bahasa ekspresifnya. Kalau misalnya di usia segitu kok anak saya belum bisa, dipanggil belum nyaut ya, atau diajak ngomong kok diem aja. Nah, boleh coba di screening atau menemui terapis bicara yang terdekat, atau perlu screening terlebih dahulu apakah yaitu kembali lagi hanya edukasi aja atau perlu penanganan terapi bicara secara intensif seperti itu. Kalau terapi bicara itu sebenarnya apa sih yang dilakukan waktu terapi bicara? Mungkin Dr. Hasan? Iya, kan kita di Poliklinik Arkasat kan kita ada poliklinik rehabilitasi medik, itu salah satunya kita ada untuk terapi bicara. Jadi itu memang kita mesti ada tahapan-tahapannya nanti di situ. Tapi ya saya juga kepingin menginformasikan. Jadi selain kita lakukan program terapi bicara di poliklinik kita di sini, keterlibatan keluarga atau anggota keluarga lain yang di rumah itu mesti kita harapkan. Jadi istilahnya tidak menggantungkan pasrah sama sekali dengan petugas, dengan terapis bicara kita di sini. Tapi yang penting juga di rumah itu kan penting juga untuk pembelajaran program terapi bicara tersebut untuk anunya. Jadi kalau di sini paling kita program waktu terapi sekitar 1 jam sekitar itu. Tapi kalau di rumah 23 jam yang lain kan di lingkungan sendiri itu yang harus juga menunjang. Jadi bukan tergantung kita di Poliklinik Arkasat sini, tapi di lingkungan rumah itu penting juga. Untuk program-programnya memang kita ada tahapan-tahapannya, misalnya ada pemahaman, pembentukan kata, tergantung dari asesmen tiap-tiap pasien sebetulnya kita lakukan. Mau pasien anak kah, pasien dewasa post-stroke, suatu traumatic brain injury, jadi misalnya ada suatu cedera kepala, itu kita
beda-beda nanti programnya. Oh, jadi selain di sini tuh juga di lingkungan keluarga Harus, juga harus mendukung ya, harus Dik, ya, mendukung. supaya lebih berhasil. Iya, lebih optimal untuk program terapi wicara ini. Oke, baik, sahabat Vita. Sekarang kami akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di Cangkrukan Sehat, nggak cuman cangkruk. Halo sahabat Vita, kembali lagi bersama saya Oka di Cangkrukan Sehat, nggak cuman cangkruk. Sebelumnya, Dr. Hasan dan Kak Epi sudah menjelaskan tentang apa itu terapi wicara dan pasien-pasien seperti apa yang perlu dilakukan terapi wicara. Untuk selanjutnya, Dr. Hasan, kalau gimana sih dok terapi wicara pada orang-orang dewasa yang terkena stroke? Ya, kalau pasien dewasa dengan stroke berarti kan ada gangguan di susunan saraf pusat, dan namanya di daerah otak. Jadi memang pemrosesan untuk data dari luar, mendengar dari luar, kemudian mengekspresikan kata, kalimat itu jadi terganggu. Jadi memang kita berusaha untuk mempelajarikan kembali bagaimana caranya untuk bisa mengekspresikan kata. Tapi ya, yang penting juga bagaimana pasien stroke tersebut bisa menerima input data dari luar itu. Itu yang penting juga. Jadi kalau masih istilahnya stroke yang berat, jadi prosesnya itu masih sangat terganggu, ya memang mungkin agak lama untuk bisa kembali seperti biasanya. Yang diharapkan dari keluarga kan supaya pasien atau keluarganya tersebut bisa berkomunikasi kembali seperti biasanya gitu kan, yang biasanya itu. Tapi ya tiap pasien memang kondisinya akan berbeda-beda, tingkat keparahannya, lokasi stroke-nya di mana itu juga berbeda-beda. Belum tentu kadang kita mengenai dari pusat untuk bicara, belum tentu. Jadi semakin luas tingkat kerusakan otak juga berkorelasi dengan lebih berat untuk program terapi wicara yang untuk mengembalikan pasien tersebut ke kondisi seperti sebelumnya. Jadi memang intinya pasien-pasien stroke itu kan berusaha mempelajari kembali, oh begini loh caranya untuk menjawab pertanyaan siapa namanya, itu begini. Jadi harus ada proses dari otaknya sendiri baru kemudian bisa mengekspresikan itu
perlu belajar juga. Jadi perlu proses juga. Iya, itu tetap perlu proses. Jadi pasien-pasien stroke untuk dalam hal ini program terapi bicara itu bukan kayak orang sakit batuk pilek panas kemudian minum obat 3 hari sembuh gitu, enggak loh ya, tapi ya paling enggak mesti ada satu program yang berkelanjutan. Seperti tadi juga dukungan dari keluarga itu juga penting. Untuk mempercepat proses. Iya, itu jadi supaya lebih optimal. Lebih optimal untuk program terapinya. Kan sekarang selain kemungkinan ada gangguan bicara pada pasien-pasien post-stroke kan mungkin gangguan motoriknya kan itu ada juga. Sebetulnya semua input panca indera itu bisa digunakan untuk memperbaiki fungsi-fungsi otak yang terganggu pada pasien-pasien stroke. Nah, semua kita berhubungan, seorang manusia berhubungan dengan lingkungannya kan berdasarkan panca indera kan. Mata, telinga, hidung, termasuk juga lidah, rasa, sentuhan, itu semua bisa digunakan. Jadi itulah keterlibatan selain dari poliklinik RKZ juga di keluarga penting. Tapi ada tambahan kan? Ya sama dari dokter sama, hanya menambahi saja ya dokter. Jadi memang keterlibatan keluarga, kesiapan keluarga itu perlu, makanya itu pentingnya dan gunanya kita waktu terapi itu melibatkan keluarga ikut serta saat sesi terapi. Nah, ikut sertanya beliaunya ini ya biasanya keluarganya kalau pasien dewasa gitu juga kayak anaknya atau saudaranya atau pasangannya, suami atau istri itu dilibatkan ikut, jadi bisa dapat diulangi di rumah, aktivitasnya bisa diulangi lagi di rumah semampunya, semampu keluarganya bagaimana. Atau lagi kalau anak-anak kita juga melibatkan orang tuanya supaya nanti bisa dilakukan lagi di rumah. Semakin banyak stimulasi, semakin banyak belajar dan diulangi lagi, perkembangannya akan semakin lebih baik. Itu. Ya, Kak Evi, kalau misal anaknya ini rewel gitu Kak Evi, gimana ya? Ya. Sudah terbiasa. Tantangan buat kita ya kan anaknya. Kita harus cari tahu dulu dokter. Rewelnya karena apa? Biasanya sih ada rasa nggak nyaman. Mungkin biasanya anak-anak rewel itu karena mereka nggak nyaman ya, nggak nyaman. Sakit mungkin atau rewelnya karena lingkungan baru bisa jadi. Nah biasanya itu dok kita kasih sesuatu yang mainan yang menarik, biasanya yang bisa bergerak-gerak atau menimbulkan bunyi-bunyi, atau kita bisa tanya ke orang tuanya biasanya suka mainan apa ya, suka kegiatan apa. Nah kita ikuti aja, misalnya anaknya itu suka main bola, oke kita kasih mainan bola supaya rasa nyaman dahulu. Jadi waktu terapi itu yang penting ada rasa nyaman dahulu. Kalau sudah nyaman di tempatnya, sudah nyaman sama terapisnya, sudah nyaman dengan lingkungannya, akan lebih mudah kita kalau kasih input, kasih materi anak-anak itu kebanyakan dari aktivitas bermain, aktivitas yang mereka sukai kayak gitu. Kalau anak sudah merasa gak nyaman, rewel, kan kita nggak bisa kasih apa-apa, kita nggak bisa kasih tulisan terapi, maksudnya nggak bisa ngasih treatment apapun, jadi harus kita setting ya. Situasi nyaman, enaknya bagaimana itu. Biasanya kalau terapi itu satu sesinya berapa lama sih Mbak? Untuk satu kali sesi terapi di poliklinik itu biasanya 60 menit. 60 menit. Iya. Jadi selama 60 menit itu diajarkan cara terapinya, nanti di rumah diulangi lagi gitu. Bukan diajarkan cara terapi, kalau ya terapi kita melakukan terapi. Orang tua atau keluarga menunggu ada, tapi mereka memperhatikan aja. Terus nanti diulangi lagi. Boleh. Setelah sesi terapi, nanti kita kasih edukasi ke orang tua, atau kasih PR. Nanti di rumah dilakukan ini ya Bu, atau Pak, gimana sih? Nanti diajarinya yang gini, sesuai sama yang kita lakukan tadi waktu terapi. Jadi saat di rumah itu
oh oke, saya bisa mentreatment anak saya ini begini loh, seperti waktu di terapi, supaya goalnya dari aktivitas terapi itu tercapai. Jadi kayak kita yang kasih jalan, orang tua nanti yang melanjutkan di rumah gitu. Jadi ada PR-nya. Ada gitu PR-nya ya. supaya nanti pas terapi lagi, kedatangannya lagi. Yang diinginkan itu ada peningkatan. Yang diharapkan nanti waktu datang itu sudah ada pencapaian sedikit demi sedikit gitu. Nah, terapinya itu dilakukan berapa minggu sekali atau gimana? Oh ya, jadi terapi wicara itu alurnya kan dari asesmen dulu ya dok. Kita sesuaikan dengan pemeriksaan dari asesmennya. Kalau entah itu pasien anak atau dewasa, berlaku dua-duanya. Kita lakukan asesmen dulu. Kita lihat kemampuannya seberapa, yang tidak mampu seberapa. Kita lihat dari tingkat keparahannya yang perlu diatasi seberapa. Nah, dari hasil asesmen itu kita dapat menentukan harusnya terapi ini berapa kali ya, 1 minggu sekali atau 2 atau 3 minggu sekali, biasanya seperti itu kita lakukan asesmen. Memang sebelumnya kan sudah di asesmen oleh dokter Hasan, biasanya melalui asesmen dokter Hasan dulu atau dokter spesialis, itu ada mungkin 2-3 kali seminggu ya dok ya. Ya, kalau di poliklinik kita bisa atur mungkin 2 kali, 3 kali. Tapi sebetulnya prinsip secara umumnya itu kan namanya terapi itu ya berlangsung setiap saat ya. Itu tadi keterlibatan keluarga itu yang kita mesti kan ya. Itu yang dengan waktu keluarga di rumah itu kan termasuk terapi juga sebetulnya itu kan. Cuma pada waktu kita di sini kita bisa jadwal karena kita sesuaikan dengan kepadatan pasien yang di poliklinik, misalnya waktu yang bisa pasiennya datang, mungkin kan ada kesibukan dari orang tua atau pengantar, itu kita bisa sesuaikan kalau di poliklinik RKZ kita di sini. Tapi kan kita tetap di rumah atau di lingkungan yang bukan di rumah sakit tetap harus ada satu terapi juga, maksudnya yang bisa disesuaikan lah. Ya, itu maksudnya. Ya, berarti kalau misal ada pasien yang merasa wah sepertinya anak saya kok terlambat bicara ya, itu berarti bisa langsung ke fisioterapi atau harus ke dokter. Ya, biasanya kita mesti harus lakukan suatu assessment dulu. Apakah gangguan bicara ini dari organnya, alat-alat artikulasi, misalnya ada gangguan dari tadi seperti bibir sumbing kah, atau misalnya ada gangguan pendengaran. Kan panca indera ini kan penting untuk bisa mengolah data dari luar, untuk bisa kita olah kemudian bisa diekspresikan dengan kemampuan membentuk kata dan berbahasa. Jadi kita mesti assessment kelainan atau gangguannya di mana dulu. Lalu kemudian kita bisa program untuk terapi bicara yang lebih optimal. Jadi kita mesti harus periksa untuk lakukan assessment dulu, kemudian bisa dilakukan program terapi bicara gitu. Baik, sahabat Vita, kita akan jeda lagi terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di Cangkrukan Sehat, nggak cuman cangkruk.
kasih. Tetap bersama kami di Cangkruan Sehat, nggak cuma cangkruk. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan ya sahabat Vita. Untuk pertanyaan pertama, untuk Dr. Hasan dan Kak Epi, ponakan saya ini keseringan nonton YouTube. Jadi kalau ngomong itu in English. Ini kasus yang bisa ditangani dengan terapi bicara atau tidak? Iya, jadi kalau ya sekarang dunia modern ya, gadget makin, medsos itu makin eh, sangat setiap sendi-sendi kehidupan. Memang bagus untuk misalnya pengetahuan, untuk sosialisasi. Tapi memang banyak anak-anak misalnya karena kecanduan gadget, apalagi yang game. Jadi kembali lagi sebetulnya untuk berbicara itu ada input dari luar, misalnya kemudian ditangkap oleh panca indera, kemudian baru diolah oleh otak, kemudian diekspresikan. Kalau misalnya YouTube atau medsos, ada memang input dari panca indera ada, selain telinga, mata kan ada. Tapi misalnya si anak atau si pasien itu tidak bisa mengekspresikan, ya nanti akan menimbulkan gangguan bicara. Kalau tadi dari pertanyaan, karena keseringan nonton YouTube dalam bahasa Inggris, kemudian keponakan saya bisa berbicara dalam bahasa Inggris, sebetulnya bagus juga kan, berarti kan bisa berbahasa Inggris tanpa les bahasa Inggris, bagus loh. Itu kan termasuk keuntungan. Tapi biasanya nonton YouTube, masa sih kita bisa mengekspresikan, ya kalau misalnya itu kan berarti termasuk les dengan medsos, dengan YouTube. Sebetulnya boleh kalau bisa itu. Tapi kebanyakan biasanya nonton medsos, nonton gadget, memakai gadget itu tidak memakai untuk mengekspresikannya itu. Jadi paling kita dari mata, dengar gitu, cuma ada diem aja. Sering-sering kan anak-anak itu kalau nggak bisa makan, ayo disetelkan lagu anak-anak sini, terus dia makan, dia lupa, dia kemudian bisa menelan gitu. Tapi berbicaranya dia tidak ada, kurang. Tapi kalau tadi dalam kasus, tapi nonton YouTube kemudian bisa bahasa Inggris, berarti kan ada juga untuk mengekspresikan, untuk komunikasi dua arahnya berarti bisa. Kalau itu, ya, jadi dok sekarang nggak bisa bahasa Indonesia dok, waduh. Ya itu mungkin les bahasa Indonesia aja. Tapi untuk kemampuan ini bisa, ya gimana? Bahasa Inggrisnya itu sekedar meniru, enggak buat komunikasi. Itu bisa, harus terapi bicara di poliklinik RKS dong. Gitu. Betul, jadi datang aja ke poliklinik kita di sini, jadi itu supaya bisa berkomunikasi dengan optimal dengan lingkungan, orang tua. Misalnya kalau anak-anak ini keponakan kan dengan teman sebaya atau gimana gitu ya. Bisa ngikuti kayak yang di YouTube bahasa Inggris, tapi cuma niru aja, nggak bisa diajak komunikasinya belum ada. Nah bisa itu perlu penanganan terapi bicara. Polikliniknya berarti yang di gedung Santo Yosef ya? Betul, lantai 3. Langsung datang ke sana saja. Oke, untuk pertanyaan kedua nih, Mbak Epi dan dokter, ponakan saya itu susah makan daging dan gangguan menelan. Itu apakah bisa dengan terapi ini? Memang gangguan menelan termasuk dalam program terapi bicara. Salah satunya kan kita di organ-organ daerah mulut, sekitar mulut ini. Apalagi misalnya kalau anak-anak biasanya karena mungkin belum terbiasa makan dengan tekstur makanan yang berbeda-beda. Misalnya daging kan teksturnya mungkin agak keras, agak alot. Itu mesti harus dipelajari juga gitu. Juga kadang ada pasien-pasien yang misalnya di rumah sakit di tiduran lama, misalnya pakai alat bantu nafas, itu kan alat bantu nafas kan masuk dari sini kan, dari hidung, dari tenggorokan di sini. Otot-otot daerah mulut dan daerah istilahnya sekitar mulut ini kan tidak bekerja, ya. Relatif tidak bekerja, itu bisa menimbulkan suatu gangguan menelan. Itu bisa kita terapi di sini, dalam ini di terapi program terapi bicara untuk gangguan menelan, termasuk dari anak tadi juga pada orang-orang dewasa gitu. Bisa kita lakukan terapi di poliklinik kita di sini. Ya begitu. Ya, benar dokter. Ya. Kayak pasien-pasien. Sekarang kalau pasien post stroke itu kan dokter, selain kesulitan untuk berkomunikasi, kebanyakan kan juga
kesulitan makan, Iya. menelannya, untuk biasanya ngecas ya dok ya. Iya. Itu biasanya pasien-pasien dewasa yang drooling, ya drooling karena kontrol area sekitar kontrol organ oralnya, misalnya kayak lidah, mulut, bibir, pipi itu kurang Ya. maksimal, itu bisa penanganan di terapi wicara air kaset. Ya. Untuk pertanyaannya cukup itu saja. Terima kasih untuk sharing-sharingnya, Dr. Raisa Sama-sama. dan Kak Endri. Terima kasih kembali. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih juga untuk semua sahabat Vita yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga untuk semua kru yang bertugas di belakang layar. Saya Oka, pamit undur diri. Sampai jumpa di Cangkrukan Sehat selanjutnya. Dadah.